Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Ira, NIM 2105040015 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang, yang ini Ibu Marniarani SHMH, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai pengangkutan niaga sebagai bentuk atau wujud pemenuhan tugas dalam mata kuliah Hukum Dagang. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa materi, yakni pengertian pengangkutan niaga, jenis-jenis pengangkutan, kemudian unsur, objek, dan tujuan dari pengangkutan itu sendiri, serta bagaimana tanggung jawab dalam suatu pengangkutan. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam materi yang pertama. Jadi, apa itu pengangkutan niaga? Sebelumnya teman-teman pernah dengar nggak sih apa itu pengangkutan niaga? Jadi, kalau kita melihat pada istilah secara bahasa, kata pengangkut berasal dari kata daisae atau angkut yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Nah, kalau dalam kamus hukum tertulis bahwa pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan. Nah, selanjutnya, hukum pengangkutan niaga adalah usaha yang dijalankan oleh perusahaan di bidang jasa angkutan menggunakan alat pengangkut, mekanik, dan memungut biaya angkutan. Serta menurut hukum pengangkutan, sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai pengertian dari pengangkutan niaga. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis pengangkutan. Pengangkutan sebagai sarana untuk mempermudah sampainya seseorang atau barang di suatu tempat yang dilakukan dengan berbagai cara dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Nah, ada yang melalui darat, ada yang melalui laut, kemudian ada juga melalui udara, di mana pengangkut berfungsi untuk memindahkan barang atau orang lain dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dari nilai ataupun barang tersebut. Nah, pada dasarnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri ada 3 macam pengangkutan. Yang pertama itu ada pengangkutan darat, ada pengangkutan perairan, dan pengangkutan udara. Nah, aspek publik pada pengangkutan diatur dengan undang-undang, sedangkan aspek hukum perdata pada pengangkutan diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yang pertama itu kan ada pengangkutan darat. Jadi, pengangkutan darat adalah yang diatur dalam KUHD dalam buku satunya pada bab 5 bagian 2 dan 3 mulai dari pasal 90 sampai dengan 98 serta peraturan-peraturan khusus lainnya. Nah, selanjutnya ada pengangkutan perairan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang buku 1 bagian 2 dan 3 mulai dari pasal 90 sampai dengan 98, sedangkan pengangkutan laut diatur dalam KUHD buku 2 bab 5 tentang charter kapal. Kemudian KUHD buku 5 tentang pengangkutan barang-barang, buku 2 bab 5 tentang pengangkutan orang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai objek dari pengangkutan. Nah, sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Nah, agar terlaksananya pengangkutan tersebut dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dilaksanakannya pengangkutan yang diadakan perjanjian antar pihak pengangkut dengan pihak pengirim. Nah, yang menjadi objek di sini adalah pengangkutan barang dan pengangkutan orang. Jadi, pengangkutan barang, dalam pengangkutan barang ini yang menjadi objek pengangkutan adalah barang. Jadi, barang yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan pengangkutan orang yang menjadi objek dalam perjanjian adalah orang, yang mana dalam hal perjanjian pengangkutan orang penyerahannya kepada pengangkut itu tidak ada. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dan tujuan dari pengangkutan niaga.
Jadi, tujuan dari pengangkutan ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam perdagangan. Mengingat kegiatan pengangkutan merupakan sarana memindahkan barang dari produsen ke agen ataupun grosir, dan selanjutnya sampai ke konsumen dalam hal angkut barang. Sedangkan untuk pengangkutan penumpang ataupun orang, maka pengangkutan berfungsi untuk memindahkan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain yang menjadi tujuan. Nah, dengan jasa pengangkutan barang ataupun penumpang dapat berpindah-pindah dari tempat asal ke tempat tujuan, fungsi pengangkutan itu dengan dilakukan kegiatan pengangkutan itu, maka barang atau benda yang diangkut tersebut akan meningkatkan daya jual maupun nilai ekonomisnya. Nah, apa aja sih unsur-unsur dalam sebuah pengangkutan? Nah, yang pertama, unsur yang harus ada dalam sebuah pengangkutan itu adalah ada sesuatu yang diangkut, bisa berupa barang maupun orang. Kemudian ada tersedia kendaraan sebagai alat pengangkut, bisa dari kendaraan udara, air maupun darat, dan ada tempat yang dapat dilalui oleh alat angkutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab dalam pengangkutan. Nah, seperti yang kita ketahui, pengusaha pengangkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang, keterlambatan datangnya barang, kemudian kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut. Dengan demikian, posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam pasal 391 KUHD yang berbunyi, pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang angkutan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu yang cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa, atau karena kesalahan atau kelupaan dari si pengirim. Nah, tanggung jawab dalam hukum pengangkutan diatur dalam pasal 1236 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengangkut wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga yang layak harus diterima bila ia tidak menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang angkutan. Nah, setidaknya ada 3 prinsip tanggung jawab yang dipegang dalam sebuah pengangkutan. Yang pertama itu ada tanggung jawab karena kesalahan atau for liability. Jadi, menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan atau penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Jadi, pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Jadi, beban pembuktian itu ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pihak pengangkut. Nah, selanjutnya ada prinsip tanggung jawab yang kedua, ini prinsip tanggung jawab karena praduga atau presumption liability. Jadi menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari pengangkut yang diselenggarakan. Nah, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi. Yang dimaksud tidak bersalah di sini yaitu tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari atau kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu mungkin dihindari. Nah, selanjutnya prinsip tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab mutlak atau absolute liability. Jadi menurut pada prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan dari pengangkut. Namun, ia tetap harus bertanggung jawab. Jadi, prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Baik, cukup sekian penjelasan materi mengenai pengangkutan niaga dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian video. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan siapapun yang menontonnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.